Kenapa kok kita konsisten mengembangkan? Karena khasiatnya luar biasa, Mas. Kita tidak hanya bisnis, tapi kita konsepnya adalah agrososiopreneur ataupun usaha yang tidak hanya bisnis, tapi kita bergerak di bidang sosial. Termasuk jamur lingsi ini, itu kita juga pemberdayaan masyarakat. Pemuda-pemuda kita ajak untuk bagaimana mereka bisa mandiri ataupun bisa mendapat tambahan pendapatan lah di usia muda. Jadi kita khasiatnya ini luar biasa. Ini kita kembangkan untuk masyarakat, untuk pengobatan, karena saya yakin banyak masyarakat yang belum tahu khasiat dari jamur lingsi. Kita per kilonya 300.000, Mas. Itu ada 3 bentuk. Yang pertama jamur kering utuh. Karena 300.000 itu bentuknya kering, Mas, bukan basah. Oh. Nanti pasca panen kita jemur dulu. Oke. Halo warga Taniling, jumpa lagi dengan saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung kasih tahu hari ini kita mau bahas apa. Ini dia, ini adalah jamur lingzi. Lingzi itu biasanya bahasa-bahasa yang kita dengar seperti bahasa Cina ya. Tapi memang betul ya, ini jamur yang asalnya dari Cina. Betul, Mas? Betul. Nah, kenalin, di samping saya ini ada Mas Jamal. Boleh say hi, Mas, ke warga Taniling. Mas Jamal ini adalah seorang petani milenial yang kebetulan bergerak di bidang budidaya jamur. Ada kuping, ada apa satunya lagi? Lingsi. Lingsi yang ini ya. Satunya apa? Tiram. Tiram. Dan sekarang karena jamur lingsi ini langka juga, nggak banyak yang budidaya, kita akan bahas ini bersama Mas Jamal yang sudah berpengalaman ini. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah karena kemungkinan nanti kita akan bikin 2 video untuk jamur lingzi. Yang pertama perkenalan untuk budidayanya, yang kedua mungkin kita akan hitung-hitungan mengenai analisa usahanya. Oke, Mas Jamal, pertama nih saya pengen tahu nih, ini kan jarang banget lah kita temuin jamur lingzi. Betul. Ini sebenarnya jamur apa dan mungkin kita bisa temuinya di mana, Mas, kalau di alam-alam liar gitu? Baik, jamur lingsi ataupun Ganoderma lucidum bahasa ilmiahnya. Ini adalah jamur herbal, jamur obat, jamur 1000 khasiat kesehatan yang memang asalnya dari Cina, banyak ditemui di wilayah-wilayah Cina ataupun sering dikonsumsi oleh raja-raja Cina, Korea seperti itu. Alhamdulillah saat ini kita mengembangkannya di Yogyakarta, Mas, tepatnya di Kabupaten Sleman. Jamur lingsi ini memiliki banyak sekali khasiat karena jamu 1000 penyakit, mulai dari darah tinggi, asam urat, kolesterol, diabetes, bahkan untuk pencegahan ataupun pengobatan kanker dan tumor. Dan juga, Mas, ternyata jamur lingsi itu khasiatnya untuk stamina luar biasa karena dia memperlancar peredaran darah. Memang di Cina dulu jamur lingsi ini ditemui di hutan-hutan. Tetapi, Mas, kita harus hati-hati. Jamur lingsi itu kalau di hutan banyak sekali jenisnya. Nah, lingsi yang kita temui ini adalah lingsi Ganoderma lucidum. Adalah yang memang benar dari laboratorium, benih atau bibitnya itu untuk kesehatan. Sudah diteliti dari laboratorium, termasuk nanti untuk pembibitan kita ada F0-nya, F1, F2, baru F3 atau si backlog jamur lingsi ini. Jadi ada genotip-fenotipnya, itu diturunkan melalui skala laboratorium. Dan juga kita mengembangkannya di backlog ataupun tempat budidaya jamur lingsi seperti ini. Ini namanya backlog, Mas. Backlog okay. Jamur lingsi yang warnanya putih. Kalau putih, ini tandanya miseliumnya sudah full atau tempatnya steril. Sehingga bibit yang kita masukkan tumbuh di tempat steril dan ini jenisnya adalah jenis yang Ganoderma lucidum untuk kesehatan. Seperti itu. Oh, okay. Oke Mas Jamal, kita langsung aja masuk ke budidayanya nih. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari tata kelola ruang dulu. Oke. Pencahayaan, suhu, dan lain sebagainya boleh dijelaskan untuk jamur lingsi. Baik, untuk budidaya jamur lingsi ataupun Ganoderma lucidum ini
kita membutuhkan yang paling urgent atau yang paling penting adalah kumbung jamur ataupun rumah jamur. Jamur lingsi ini untuk kumbungnya itu membutuhkan sedikit cahaya, tetapi tidak cahaya secara langsung, hanya pantulan sinar saja. Lalu untuk angin, dia juga butuh sirkulasi angin yang lancar. Nah, biasanya kita bisa menggunakan tembok. Kalau rumah kan temboknya batu bata ya Mas ya. Nah, untuk jamur lingsi ini kita bisa menggunakan paranet. Paranet itu 3-4 lapis, tergantung berapa persen paranetnya. Ini kita menggunakan paranet 75%, kita menggunakan lapis 3-4. Untuk atapnya pun tidak harus genteng ternyata. Kalau lingsi kan agak cenderung panas nggih. Ini kita hanya menggunakan asbes, jadi lebih murah. Seperti itu. Atau kalau memang ada genteng itu lebih bagus, lebih disarankan. Tapi yang low budget juga ada. Seperti itu. Yang penting air hujan tidak langsung mengenai si jamur, karena kita penyiraman menggunakan air bersih, air dari sumur. Itu nanti kalau air pump ataupun air yang mengandung banyak kapur, nanti jamurnya cenderung warnanya menjadi agak keputih-putihan, karena struktur tubuh jamur itu kan agak lekuk-lekuk. Lalu untuk jamur ini memang untuk kelembapannya kita ada di 70-80, jadi tidak terlalu lembab 90 ke atas. Kalau jamur kuping itu kan bahkan kita di kelembapan 60-50 pun masih aman. Jadi jamur lingsi ini cenderung di suhu yang hangat ya. Setelah kumbung jamurnya sudah ready, itu kita bisa menggunakan rak seperti ini Mas Rizky. Oke. Jadi ada 2 pilihan rak di sini. Yang pertama adalah rak di belakang saya. Ini kita menggunakan rak bambu, itu lebih murah. Pilihan rak yang kedua adalah rak galvalum atau baja ringan, dipandang lebih enak. Tapi nggak itu tadi, tapi boros cocok di untuk kantong. Oh iya betul. Ini cocok untuk pemula sih, untuk yang bambu. Oke. Berarti untuk penataan ruang itu yang penting cahaya nggak langsung, udara lancar, dan juga mungkin suhu kelembapan kita jaga ya. Untuk penyiraman kita ada beberapa teknik penyiraman Mas. Yang pertama, untuk teknik penyiraman yang paling murah lagi, low budget lagi, adalah penyiraman menggunakan selang. Yang kedua adalah gembor penyiraman kabut. Itu sangat direkomendasikan karena sistemnya airnya lebih kecil, kita lebih hemat air, tetapi resikonya harus gendong atau bisa pakai alat yang langsung tersambung dengan sumur itu, atau tambungan air juga bisa. Yang terakhir, alhamdulillah di tempat kita Mas Rizky ada penyiraman sistem smart farming atau penyiraman menggunakan AI dan IoT seperti itu. Jadi ada beberapa teknik untuk budidaya ini. Tadi ketika miselium belum full, jangan disiram dulu. Nanti kalau sudah tumbuh miseliumnya sedikit kecil, bakal calon jamurnya ini itu nanti bisa kita siram menggunakan sistem kabut. Setelah itu nanti kalau sudah dia tumbuh dewasa di usia 1 bulan setelah miselium full, itu bisa kita siram menggunakan selang ataupun semprot yang kabut atau smart farming tadi. Kalau musim panas 2 kali sehari, pagi sore. Tetapi kalau musim hujan bisa hanya sehari sekali. Karena nyiram jamur itu, rekan-rekan semuanya, bukan seperti nyiram tanaman. Itu penyiraman tidak boleh masuk ke dalam serbuk gergajinya. Jadi dia hanya di kelembapan ruangan, suhu udara ruangan, lalu juga batang jamurnya saja yang kena, atau tubuh jamurnya yang kena. Backlognya kena nggak apa-apa, tapi jangan sampai air itu masuk ke dalam. Nanti kalau air masuk ke dalam, busuk seperti itu. Wah, ini milenial banget ya, udah pakai IoT untuk nyiram jamur aja pakai IoT loh. Gimana nggak enak coba. Nah, untuk budidaya atau tekniknya mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan sama Mas Jamal ya. Nah, kita mundur dulu sedikit. Kalau untuk bibitnya itu gimana Mas? Kita kan orang awam nih, mau beli gitu kan takutnya nanti nggak tumbuh atau gimana. Atau mungkin di jamur lingsi sendiri ada karakteristik khusus yang memang lebih sulit atau lebih gampang daripada yang jamur lain? Nah, keunikan dari jamur lingsi ini adalah salah satu jamur yang paling susah dibanding tiram dan kuping. Kendala utamanya ketika budidaya lingsi itu Mas Rizky, ternyata adalah kontaminasi backlog. Kalau putih ini sudah miseliumnya full 100%, tidak kontaminasi. Tetapi kalau yang kontam itu yang warnanya agak coklat-coklat seperti ini. Nah, ini yang... Apa ini? Betul, ini. Jadi nanti nutrisinya di serbuk gergaji kayu sengon yang ada di backlog yang tidak putih seperti ini tidak bisa diserap untuk menjadi nutrisi digunakan untuk pertumbuhan jamur lingsi. Jadi yang bisa diserap untuk pertumbuhan jamur lingsi adalah miseliumnya yang putih seperti ini. Ini sudah panen, Dan lingsi itu ternyata panennya hanya sekali rekan-rekan, selama 4 bulan lamanya. Beda sama kuping ya ternyata. Nah, kalau kuping berkali-kali, karena jamur kuping mudah dibudidayakan, apalagi di dataran tinggi.
Kalau lingsi ini cenderung dia di dataran rendah atau suhunya yang hangat panas. Misal kita ingin budidaya mencoba dulu nggih, sedikit gitulah. Nanti kita kirim backlog itu yang miseliumnya sudah hampir 100%. Jadi nanti untuk kontaminasi atau resistensi kegagalan atau kontam di jalan itu cenderung sedikit. Nanti yang kita kirim adalah miselium jamur yang belum tumbuh tapi miseliumnya sudah hampir penuh. Jadi di perjalanan aman. Nanti kita juga siap monitoring by WA seperti itu. Udah separuh jalan dulu. Iya, jangan bibit baru sedikit kita kirim nanti cenderung gagal. Gagal di jalan karena suhu panas di jalan. Nah, tapi apa sih Mas? Ini kan lebih sulit dan 4 bulan itu cuman panen sekali. Iya. Apa yang membuat Mas mau memelihara jamur lingsi ini? Kelebihannya apa Mas? Oke, memang jamur lingsi ini ketika kita budidayakan gampang-gampang susah. Tetapi yang membuat saya tertarik dan konsisten, sebenarnya kita budidaya lingsi itu sudah 24 tahun Mas, sejak saya lahir. Jadi lingsi ini sudah dikembangkan oleh orang tua saya sebelumnya. Jadi kenapa kok kita konsisten mengembangkan? Karena khasiatnya luar biasa Mas. Kita tidak hanya bisnis, tapi kita konsepnya adalah agrososiopreneur, ataupun usaha yang tidak hanya bisnis, tapi kita bergerak di bidang sosial. Termasuk jamur lingsi ini, itu kita juga pemberdayaan masyarakat. Pemuda-pemuda kita ajak untuk bagaimana mereka bisa mandiri ataupun bisa mendapat tambahan pendapatan lah di usia muda. Jadi kita khasiatnya ini luar biasa. Ini kita kembangkan untuk masyarakat, untuk pengobatan, karena saya yakin banyak masyarakat yang belum tahu khasiat dari jamur lingsi. Oh, saya mulai paham nih Mas. Ini jamur lingsi ini dia segmentasinya di herbal berarti ya? Betul. Beda dengan jamur kuping dan juga tiram yang masuk ke shop atau dikonsumsi ya? Betul, betul. Maka dari itu biasanya kalau di herbal itu mungkin dari segi harga sendiri ada harga khusus ya mungkin ya? Boleh dibocorin sedikit Mas? Boleh. Masalah harganya berapa? Siap, siap. Memang jamur lingsi ini banyak yang mengonsumsi untuk tujuan kesehatan seperti yang sudah kami sampaikan. Untuk harganya sendiri, kita per kilonya 300.000 Mas. Itu ada 3 bentuk. Yang pertama jamur kering utuh. Karena 300.000 itu bentuknya kering Mas, bukan basah. Oh. Nanti pasca panen kita jemur dulu. Jemur. Nah, nanti untuk konsumen bisa bentuknya masih bulat atau masih gelondongan atau bentuk utuh. Itu biasanya B2B atau business to business. Nanti biasanya untuk business to business bisa disimpan lebih lama. Kalau untuk konsumen biasanya yang sudah rajangan. Nanti kita praktek motong nggih. Kita praktek motong jamur lingsi, nanti outputnya Simplicia kering atau hasil rajangan jamur lingsi kering ini bisa dikonsumsi untuk teh jamur lingsi. Nanti kita rebus. Nanti kita juga praktek bagaimana cara merebus ataupun mengonsumsi jamur lingsi ini. Secara singkat, potongan 1 lembar jamur lingsi lebar itu kita campur dengan air putih biasa, itu direbus. Boleh direbus atau dicom seperti teh. Tapi lebih efektif direbus. Nanti 1 gelas air kurang lebih 200 ml itu direbus menggunakan 1 lembar jamur lingsi. Itu pun walaupun harganya mahal, tapi khasiatnya luar biasa Mas. Untuk asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, bahkan untuk stamina dan juga pencegahan kanker seperti itu. Nanti cukup direbus saja. Memang rasanya agak cenderung pahit. Nah, tapi pahitnya ini bukan pahit nggak enak. Pahit herbal, pahit jamu seperti itu. Kayak minuman teh itu berarti kan? Seperti minuman teh. Nanti untuk konsumen yang tidak suka rasa pahit, itu bisa ditambahkan gula batu atau madu. Madu murni boleh. Lebih sehat ya? Lebih sehat. Tetapi untuk pengobatan diabetes, untuk menurunkan kadar gula darah, harus diminum kondisi pahit. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang seneng pahit, nggak terlalu pahit kok. Pahitnya pahit seger, pahit fresh seperti itu. Bukan pahit yang kayak brotowali mungkin. Jadi pahitnya pahit seger. Beda. Mungkin di pasca panen penyusutan mungkin yang kita bahas. Baik. Kan tadi kan untuk jualnya kan kering ya posisinya ya. Apakah setelah catatan ya untuk 4 bulan itu 1 kali panen aja? Selama 4 bulan hanya 1 kali. Makanya itulah yang membuat tadi membuatnya bibitnya udah susah, harus skala laboratorium. Karena kan herbal, kita nggak boleh main-main, kita ngambil lingsi di hutan nggak boleh. Ini lingsi benar-benar Ganoderma lucidum yang dikembangkan dari laborat, dan 4 bulan hanya panen sekali, dan penyusutannya hampir 50%. Jadi dari basah, misal 2 kilo basah hanya jadi kurang lebih 1 kilo kering. Jadi penyusutannya itulah yang membuat jamur lingsi mahal. Dan untuk rekan-rekan ketika mau pesan jamur lingsi ini awetnya bisa sampai 1 tahun. Jadi karena kita keringkan dengan cahaya matahari itu bisa sampai 7 hari lebih. Sampai benar-benar kering, jadi awet untuk disimpan.
Oke, kita balik lagi ke pasca panen tadi, Mas. Betul. Untuk sekali satu baglok lah ya, itu bisa dapat jamur dengan berat berapa gram? Oke. Untuk rata-rata dalam ketika kita budidaya kurang lebih 1000 backlog jamur, itu bisa menghasilkan 25 sampai 35 kg jamur lingsi kering Per 1000. Ya, tergantung produktivitas, tergantung cara kita SOP budidaya, tergantung bagaimana kita menyesuaikan agar jamur lingsi ini tumbuh maksimal. 25 kilo dibagi 2 berarti ya? Itu 25 kilo sampai 35 itu sudah kering. Oh, sudah kering? Sudah kering. Oh, saya kira masih basah itu. Ya. Itu sudah kering, sudah siap dijual. Memang jualnya itu memang kering ya posisinya? Betul, biar Oke. awet, biar Oke. tahan lama juga. Oke, Mas Jamal, warga Taniling. Mungkin untuk budidaya kita cukupkan segini dulu aja. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa usahanya atau hitung-hitungan bisnisnya yang menjadi salah satu alasan Mas Jamal masih bertahan di budidaya jamur lingzi ini. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau sudah upload nanti kalian ada notifikasi yang bakal muncul. Oke, Mas Jamal, Siap. terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, nanti Siap. kita ulas hitung-hitungan Siap, insya Allah. budidaya jamur lingzi. Terima kasih Mas Jamal. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.